Halo sahabat dahsyat, welcome back to my channel. Jadi senang sekali sore hari ini saya bisa kembali membuat video. Jadi kali ini saya mau jalan-jalan ke area Sanur ya teman-teman. Nah, dimana ini adalah hari Selasa. Nah, kenapa weekdays ya? Karena kemarin weekend itu sangat padat sekali schedule-nya teman-teman. Selain itu, weekend di Sanur itu sangat ramai. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat gimana kondisi Sanur pas weekdays. Oke, jadi hari ini saya mau ke Pantai Mertasari, which is ini adalah pantai yang berada di area Sanur, dan saya masuk dari area baratnya ya. Jadi kita akan melewati jalan seperti ini, dan jalannya ini sangat sepi, dan di sebelah kanan saya itu ada parit atau sungai ya teman-teman, dimana biasanya sungai-sungai ini dipakai oleh para teman-teman pemancing untuk melakukan kegiatan memancing di sini, dan selain itu juga dijadikan sebagai tempat wisata untuk bersantai dan juga jogging. Dan tidak lupa, di video kali ini saya juga akan berbagi ke teman-teman semua tentang apa-apa saja yang bisa kita lakukan di Pantai Mertasari, kemudian kuliner apa saja yang juga bisa kita nikmati, dan gimana looks dan pemandangannya di Pantai Mertasari. Jadi terus saksikan video kali ini and let's check it out. Oke teman-teman, jadi kita sudah akan memasuki area Mertasari, dimana di dalam perjalanan teman-teman bisa lihat kiri dan kanan itu seperti rawa-rawa, tapi begitulah karakteristik dari Pantai Mertasari yang kita temui dari sisi barat, karena memang benar di area barat itu ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove, jadi kesannya seperti rawa-rawa ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah memasuki area parkir, dimana ini sudah ada entrance-nya, jadi kita ambil tiket. Oh iya, sebagai informasi, jadi di area Pantai Mertasari ini ada dua pilihan tempat parkir ya teman-teman. Jadi yang salah satunya melalui ini, dan lagi satunya itu di sisi timurnya, jadi masih manual. Nah, sebelumnya di tempat parkir ini jadi ada sistem hitungan per jamnya, tapi mungkin karena banyaknya ada komplain, mungkin karena yang di sisi timurnya kalau parkir itu sepuasnya 2000, nah kan di sini berbayar per jamnya. Mungkin karena ada kesenjangan sosial dan komplain dari masyarakat, akhirnya untuk harga parkirnya sekarang disamaratakan ya. Jadi sekali masuk itu 2000. Oke, ini kita sudah berada di sisi baratnya ya teman-teman. Dan biasanya kalau weekend ataupun anginnya lagi bagus, jadi tempat ini ramai dikunjungi oleh para pelayang dari semua area di Denpasar ya teman-teman. Tapi hari ini kayaknya ada event, atau mungkin sekitar latihan, saya kurang tahu, tapi ya let's see. Selamat sore sahabat dahsyat ya, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita berada di Pantai Mertasari, jadi it is beyond my expectation ya, karena saya expectnya bakalan banyak ada pelayang yang akan menerbangkan layangannya, tapi in fact-nya kita dapat surprise. Jadi ada acara kayak road race, tapi ini di pasir ya, cuma pesertanya itu mostly motor-motor modifan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di arenanya seperti itu. Jadi ini sebagian area pantainya digunakan sebagai ajang perlombaan race ya. Jadi beginilah kondisi sekarang di Pantai Mertasari Sanur. Oke, dan sekarang saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan keliling menikmati pemandangan di Pantai Mertasari Sanur ya. Jadi terlihat
ada beberapa rigging yang masih dipasang. Kemungkinan lusa apa mungkin weekend ini ya akan ada acara di sini. Oke, jadi beberapa kita lihat juga ada beberapa layangan kecil yang sudah mengudara. Ya, ini kenapa sepi? Ya, karena saya lihat hari ini untuk cuaca ataupun kondisi anginnya tidak terlalu kencang seperti weekend kemarin ya teman-teman. Jadi weekend kemarin itu sangat kencang sekali, jadi banyak ada big size yang terbang di pantai Martasari. Jadi untuk hari ini masih slow. Mungkin ada beberapa teman-teman dari Yangon yang mau mencoba layangannya, hanya sekedar mau test fly. Jadi bisa dilihat dari arah angin ya teman-teman. Kalau memang arah anginnya bagus, kekuatan anginnya bagus, itu pasti layangannya akan berada di sisi utara. Tapi yang terjadi hari ini adalah anginnya tidak terlalu kencang, which is itu arah anginnya itu menuju ke arah timur ya. Jadi agak slow. Walaupun sudah ada layangan yang tinggi, mungkin itu hanya skala-skala yang kecil saja. Tapi ya lumayan lah untuk sekedar menghibur. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Jadi saya mau ngajak kalian virtual jalan-jalan di area Pantai Sanur, tepatnya di Pantai Martasari. Jadi inilah situasi pantainya ya. Ini pas kebetulan airnya lagi surut, jadi banyak ada kapal-kapal yang tergeletak ya di sisi bibir pantai ini. Jadi biasanya kalau pagi ini biasanya tergenang air ya teman-teman. Nah kemungkinan karena ini udah musim surut, jadi pas sore hari, jadi kondisi pantainya seperti ini. Nah biasanya dengan kondisi pantai seperti ini banyak sekali ada para pemancing mania yang memancing ikan ya. Nah sudah ada sih beberapa, saya lihat itu teman-teman pemancing sudah melakukan aktivitas memancing di tengah pantai ya. Jadi kalau kita mau mancing ini lumayan effortnya ya, kita harus jalan ke tengah dulu karena memang area pantai selatan itu kalau mencari bagian dalamnya itu sangat jauh ya. Jadi beda sekali kalau kita berkunjung ke daerah Bali Utara, which is itu pantainya pantai dalam ya. Jadi sekitar 10 meter aja kita ke laut itu sudah tenggelam ya. Tapi ini bibir pantainya masih jauh di sana di dalam. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman mau surfing atau mau mancing, jadi perlu effort juga. Jadi bisa menggunakan perahu kalau pas kondisi airnya pasang, atau enggak ya kalau pas surut seperti ini kita harus jalan kaki menuju ke area yang lebih dalam. Oke, mari kita lanjutkan lagi jalan-jalan. Oke, lanjut teman-teman. Jadi bagus sekali ya pemandangannya, ada sunset di ufuk barat. Jadi di sana mungkin di area Kude, area Seminyak Legian, dan juga area airportnya di sana ya teman-teman. Jadi kita berada di sisi timurnya. Jadi kalau pagi teman-teman ke Sanur itu sangat indah sekali karena Pantai Sanur itu berhadapan langsung dengan sunrise ya, dimana sunrise-nya itu muncul di sana teman-teman. Jadi para turis biasanya mengatakan bahwa good place for enjoying the sunrise is Sanur ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa bagian dari Pulau Bali yang tidak kelihatan sunrise-nya, dan juga ada beberapa bagian yang tidak kelihatan sunset-nya.
Jadi sudah adil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat sunrise, jadi bisa stay di daerah Sanur, kemudian di daerah timur kayak di Karangasem, Amed, yaitu bagus sekali sunrise-nya. Nah, tapi kalau kalian mau mengejar sunset, which is itu di bagian Bali yang selatan ya, contohnya kayak di Seminyak, itu Kuta, Uluwatu, nah itu full sunset ya teman-teman. Jadi tergantung sekarang preference teman-teman tuh mau cari yang mana. Oke, sudah ada kelihatan beberapa teman-teman yang memancing ya. Ya, dan di sini juga kalau teman-teman mau menikmati pemandangan kapal terbang atau pesawat terbang mendarat, jadi bisa dilihat dari sini ya, karena hampir setiap 30 menit ada pesawat yang take off dan juga ada yang landing di Bali di Airport Ngurah Rai. Apalagi pas pagi hari ya teman-teman, itu banyak sekali ada pesawat yang take off. Jadi ya komplit lah pemandangannya ya kalau kalian mau ke Bali. Oke, sekedar informasi di Pantai Sanur, khususnya di Pantai Mertasari ya teman-teman. Jadi starting dari bulan Juni itu sampai September, itu biasanya area sini itu full digunakan untuk weekend itu ya. Jadi ada kegiatan lomba layang-layang. Jadi ini merupakan salah satu tempat bermain layang-layang di area Denpasar. Jadi beberapa pelaku ataupun reangon ya kita menyebutnya di Bali. Jadi untuk para penggemar layang-layang itu biasanya berkumpulnya di sini ya setiap weekend. Selain di sini itu ada tempat lomba layang-layang lagi itu di area timur, itu di Pedanggala. Nah, tapi mostly yang paling banyak itu kegiatan lomba layang-layangnya ada dua di Bali. Kalau nggak di Pedanggala yaitu yang paling besar, dan di Sanur, dimana tepatnya di Pantai Mertasari. Di situ tempatnya estetik ya, karena langsung dengan pantai dan juga parkirnya luas. Cuma kadang-kadang kalau untuk yang big size tidak bisa terbang di sini karena ya situasi lapangan ataupun jarak narik layangannya nggak terlalu besar seperti yang ada di Pedanggala. Jadi begitulah namanya globalisasi, jadi harus ada yang kita korbankan. Jadi sebelumnya di area sini itu sangat luas ya teman-teman, jadi bisa naikkan layangan big size dari 8 sampai 10 meter. Tapi sekarang karena ada alih fungsi lahan dan juga seperti kayak tahun lalu itu ada beberapa tempat pasirnya itu digeruk ya untuk kepentingan proyeknya. Jadi ya begitulah sekarang keadaannya. Nah, selain dipakai untuk tempat lomba layang-layang, nah karena ini kan juga area umum ya teman-teman, jadi biasanya di pantai yang tadi yang ada riggingnya itu bisa digunakan untuk acara event seperti konser musik, UMKM, dan maupun beberapa festival yang dilakukan oleh beberapa instansi masyarakat. Oke, jadi multifungsi sekali ya tempat yang ada di Mertasari ini. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita keliling lagi. Oke, ini sisi lain di Pantai Mertasari ya teman-teman. Jadi biasanya kalau weekend ataupun hari-hari libur lainnya, biasanya di area bibir pantai itu full dagangnya. Jadi yang paling terkenal kalau nongkrong di sini tuh teman-teman bisa enjoy beachnya, kemudian juga kita bisa beli lumpia yang dimana itu merupakan kuliner khas dari Pantai Sanur dan sekitarnya teman-teman. Nah, selain itu aktivitas yang kita bisa lakukan adalah kita bisa jalan-jalan di pedestriannya itu, which is itu sampai ujung timur ya, sampai di Pelabuhan Sanur. Jadi bagus sekali treknya, mungkin sekitar 4-5 kilo perjalanan dari Pantai Mertasari hingga ke Pantai Matahari Terbit yang dekat pelabuhan. Jadi cocok untuk lari dan juga untuk jalan-jalan. Cuma kalau lari biasanya pas weekend itu full ada pengunjung, jadi ya mau nggak mau kita kena macet sering. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya informasikan, jadi di area bibir pantai ini
kalau weekend ataupun hari-hari libur itu biasanya full ya. Jadi banyak ada pengunjung dari yang anak kecil sampai yang lansia, jadi berkumpul di sini. Dan inilah dia penampakan pedestrian yang tadi saya info. Jadi cocok sekali untuk para pejalan kaki dan juga yang mau lari. Tapi selain lari biasanya ada juga yang pengguna sepeda yang menggunakan jalur pedestrian ini. Oke, selain ada pantai, jadi kalian bisa kuliner di sini. Mana ada salah satu kuliner yang viral, itu salah satunya adalah sate babi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita explore Mertasari, jadi saya mau ngajak teman-teman lanjut keliling ke area Sanur yang sisi akomodasinya, sisi modisnya, bagaimana kita akan lihat beberapa restoran unik ataupun hotel-hotel yang ada di seputaran Sanur. Oke, dari parkir Mertasari Timur saya belok ke kanan, itu keluar dan ke arah desa Sanurnya ya teman-teman. Jadi ini merupakan area eksklusif, sudah area perumahan warga dan juga ada beberapa hotel dan juga villa di area sini ya teman-teman. Kalau bisa dikategorikan, Sanur ini hampir sama seperti Nusa Dua, cuma ini versi old-nya ya, dimana Nusa Dua itu kan lebih ke eksklusif ya, karena emang adanya ada di ITDC. Dan yang Sanur ini areanya masih berbaur dengan budaya lokal yang ada di desa adat Sanur, dan juga bisa dikatakan metropolitan ya, karena Sanur memiliki pelabuhan juga. Nah, selain itu ada tren baru ini dari dunia pariwisata, jadi banyak sekali ada turis-turis dari Korea ya, Hanguk Saram, suka sekali dia bepergian ke Sanur. Mungkin karena Sanur itu tidak terlalu jauh dengan airport, dan juga tidak kalah juga wisata ke Nusa Penida, which is kalau tamu ataupun wisatawan yang stay di Sanur, dia akan gampang reach pelabuhannya. Jadi sekitar 5-10 menit bisa sampai ke pelabuhan, dan ya langsung cus day trip ya ke Nusa Penida ataupun ke Nusa Lembongan. Oke, dari sisi jalan, jadi hampir sama seperti jalan-jalan yang ada di Bali, cuma area Sanur itu lebih sepi ya, cuma di bagian dalamnya sepi. Cuma kalau kita explore lebih keluar, itu dekat pelabuhan ataupun di jalan besarnya, di Jalan Raya Ngurah Rai, itu pasti macet sekali teman-teman. Nah, kita sudah berada di perempatan ya, dimana ini namanya Jalan Sudomale, dan arah tujuan saya sekarang ini mau showing ke kalian itu jalan ke Icon, yang merupakan mall terbesar yang ada di Sanur, yang kurang lebih model mallnya itu sama seperti Beach Walk ya, yaitu mall yang dekat pantai. Jadi inilah jalan raya Sanurnya. Jadi sudah lumayan padat. Ini namanya Jalan Danau Poso ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya lanjut lagi. Jadi kita hampir sampai di perempatan ya, yang sebelumnya kita ke kanan itu ke area Mertasari dan lurus ke pantai, tapi kita sekarang itu belok kiri itu menuju area Denpasar ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kenapa di Bali itu masih bisa bertahan pariwisatanya. Jadi as per review ataupun beberapa channel YouTube ataupun reels ya yang pernah saya dengar dan saya baca dan juga saya tonton, jadi Bali itu sangat komplit ya, jadi banyak pilihan yang wisatawan bisa dapatkan di Bali. Jadi salah satunya hotel yang bervariasi dari bintang 5, bintang 1, maupun yang paling bottom itu yang hostel ya. Nah, jadi banyak sekali ada pilihan akomodasi yang bisa digunakan oleh para wisatawan. Nah, selain itu yang menunjang pariwisata adalah restoran ya. Jadi setelah mata dan juga tubuh itu
disuguhkan dengan tempat yang nyaman. Jadi identik sekali kalau liburan itu kita memerlukan tempat makan ya, which is kalau tempat makan di Bali itu juga bervariasi, baik yang halal maupun non halal, western, lokal, Chinese ya apapun itu. Jadi banyak sekali pilihannya, makanya sudah barang tentu para wisatawan berbagai negara sangat suka sekali berkunjung ke Bali ya. Oke, ini kita sudah memasuki area elit ya, dimana di sebelah kanan saya ini ada namanya Hotel Hyatt Regency, yang dulunya itu dikenal dengan Bali Hyatt namanya ya. Jadi lumayan hotel legend yang ada di Sanur. Jadi ya ini udah mulai macet ya teman-teman. Jadi walaupun macet, jadi nggak terlalu parah seperti di Canggu ya. Jadi walaupun macet pasti bisa jalan, dan juga nggak terlalu panas karena kiri kanan itu masih ada pepohonan rindang. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berada di jalan Kamlingan namanya teman-teman, di area Sanur. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa banyak sekali ada pilihan restoran di kiri, di kanan saya ya. Jadi ada Italian, Chinese, dan nah inilah ada beberapa wisatawan yang ada di pinggir jalan ya. Jadi cantik-cantik sekali teman-teman. Selain wisatawan mancanegara, jadi Sanur juga merupakan salah satu tujuan wisata bagi masyarakat lokal ataupun kayak Singapura ataupun beberapa turis dari Taiwan dan juga Thailand ya teman-teman. Karena gimana? Karena seperti yang tadi saya bilang, karena wisatawan itu lagi pada senang sekali jalan-jalan di area Sanur, karena selain trotoarnya bersih, kemudian friendly juga untuk jalan kaki. Selain itu mereka tertarik datang ke Sanur karena ada mall ya, mana mall yang baru dibangun tahun ini kalau salah ya, tahun lalu itu akhir tahun, itu memiliki daya tarik sendiri, which is pas 1 minggu grand openingnya area sini sangat macet sekali teman-teman, karena memang antusias warga lokal yang di daerah Sanur itu, walaupun dekat-dekat Sanur itu sangat tinggi antusiasnya, mengingat mall ini merupakan salah satu mall yang paling dekat ya untuk area daerah Gianyar, Kelungkung, dan Karangasem. Jadi karena semuanya itu mostly berpusat di daerah selatan seperti yang Mall Bali Galleria, Beach Walk, dan beberapa mall lainnya. Jadi itu berpusat di tengah kota dan juga di area pusat perbelanjaan yang ada di Bali Selatan. Tapi sekarang sudah ada di daerah Sanur, jadi banyaklah pilihan jadinya mau yang versi mana saja, karena setiap mall itu memiliki ciri khas dan juga outlet-outlet yang berbeda ya. Oke, sekarang kita sudah mau masuki area Icon Mall-nya ya, dimana ini masih ada pembangunan, tapi ini bukan part of mall-nya, tapi kalau nggak salah ini akan dibangun juga hotel dan juga ada beach club terbesar di Sanur ya, kalau nggak salah. Oke, nah ini sudah memasuki area Mall Icon Bali ya, di sebelah kanan saya, dan sudah mulai macet karena ada kendaraan keluar masuk di area mall. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah mengunjungi Icon Mall ini, coba ceritakan pengalaman kalian gimana kesan-kesannya, apakah sama dengan mall yang ada di kota kalian atau gimana. Jadi sangat megah sekali ya lobinya teman-teman. Jadi kalau nggak salah tanggal 1 Juni akan ada acara kayak fun run gitu ya teman-teman di Icon Bali. Itu
diselenggarakan oleh Icon Bali Mall. Jadi para teman-teman pelari jika mau join bisa kunjungi website ataupun Instagram dari Icon Mall, dan nanti kita bisa join nanti tanggal 1 ya teman-teman. Kita ikuti acara fun run di Icon Mall. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman video explore kita sore hari ini. Jadi teman-teman kalau ada request mau explore Bali bagian mananya, tinggal leave message or komentar. Jadi saya dengan senang hati akan berbagi kepada kalian semua tentang tempat-tempat yang kalian ingin kunjungi selama liburan atau yang ingin kalian kunjungi di Bali tapi belum sampean, jadi saya bisa visual tour dulu. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in another video. Thank you.